BRIMOB yang menjaga pengamanan di situ menembakkan senjata gas air mata itu ke tanah. Bunyi itu membuat ibu-ibu bangun dari tidurnya. Pemirsa yang budiman di mana saja Anda berada, terima kasih telah mengunjungi channel Suara Fakta Hukum. Jangan lupa like, subscribe, dan komentar. Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur melalui Karo Humas Jelamu Ardo Merius dan Kepala Badan Pendapatan Aset Daerah Setda NTT Set Sony Libing pada hari Rabu 19 Agustus 2020 bertempat di ruangan Media Center Kantor Gubernur NTT melakukan jumpa pers bersama awak media guna menyampaikan pernyataan resmi pemerintah Provinsi NTT terkait masalah lahan di Kecamatan Linema Nutu Kabupaten Timur Tengah Selatan. Seperti apa pernyataan resmi Pemprov NTT? Mari kita simak yang berikut ini. Pengelolaan aset adalah aset bukan untuk aset, tapi aset untuk kesejahteraan rakyat. Itu prinsip yang kami pakai. BCPAE adalah sebuah aset terbesar dari sekian banyak tanah yang kita miliki di 22 kabupaten kota, kemudian tambah di Jakarta, Bandung, Depok. BCPAE adalah aset terbesar. 3.780 hektar. Saya mau menyampaikan yang pertama, poin pertama soal histori. Tahun 82, Bapak Gubernur Ben Boy, almarhum Ben Boy, ingin mengembangkan peternakan sapi terpadu di timur. Lalu beliau ke Australia dan meminta Australia untuk bekerja sama pengembang peternakan di Pulau Timur. Lalu diambillah lokasi yang sangat strategis, itulah di BCPAE. Tahun 82 kerjasama itu dimulai. Sebelum kerjasama itu, karena kawasan BCPAE adalah kawasan kekuasaan Temukung Besar Nabuasa, maka pemerintah provinsi meminta Temukung Besar Nabuasa untuk menyumbangkan lahannya bagi pengembang peternakan sapi. Dan saat itu Temukung Besar di sana menyetujuinya, maka diserahkanlah hak pengelolaan oleh Usip Frans Nabuasa dari Besi dan Usip LB Nabuasa dari Pae. Jadi nama Besi Pae itu diambil dari dua suku besar, yaitu Besi dan Pae. Dua usip ini bersama dengan tokoh masyarakat lainnya, bersama dengan aparat pemerintahan setempat, desa maupun kecamatan, memberikan penyerahan kepada pemerintah provinsi untuk mengelola lahan ini bagi kesejahteraan rakyat di BCPAE. Lalu dari penyerahan hak itu, maka pemerintah provinsi bekerja sama dengan Australia pengembangan peternakan. Selama 5 tahun Australia bekerja sama dengan Indonesia pengembang peternakan itu. Setelah itu Australia pergi, berakhir masanya. Pertanyaannya begini, kalau Australia pergi, lahan itu kemana kan? Tetap menjadi pemerintah, menjadi kepunyaan pemerintah provinsi, karena USIP telah menyerahkan. Tahun 86 pemerintah menerbitkan sertifikat nomor 1 tahun 86. Dalam perjalanan waktu sertifikat hilang, maka pemerintah mengecek kembali ke buku tanah di BPN Kabupaten TTS dan diterbitkan ulang namanya sertifikat duplikat nomor 1 tahun 2013. Luasnya sama di 3.780 hektar. Dalam perjalanan waktu dikelola oleh peternakan itu bisa jadi tidak dikelola secara baik. Bisa jadi tidak optimal. Tahun 2008 datanglah sekelompok orang, Beni Selan CS, saudara Beni Selan CS, masuk di kawasan itu dan menguasai kawasan itu, mengeluarkan seluruh pegawai-pegawai yang ada di kantor UPT itu, dan mereka masuk menguasai kantor itu
selama 12 tahun. Oke. Februari 2020, pemerintah provinsi, Bapak Gubernur mengatakan aset harus dimanfaatkan bagi kesehatan rakyat. Maka Besipalai sebagai aset, pemerintah harus mengelolanya. Maka kami pergi mengambil alih kantor itu dari BNI CS dan berkantor di situ. Oke. Karena pemerintah mengambil alih kantor itu dan memanfaatkan lahan itu, tentu saja menimbulkan kontra dengan kelompok BNI CS itu yang jumlahnya sekitar 37 kakak. Oke. Kelompok ini tidak mau, dan saya 6 kali bertemu dengan mereka sejak bulan Februari untuk negosiasi dengan mereka. Satu permintaan dari saudara-saudara saya di sana, 37 kakak itu, sertifikat harus dibatalkan. Saya katakan, sertifikat itu dokumen negara, tidak bisa dibatalkan sepihak, hanya bisa melalui pengadilan. Karena itu, jika Anda merasa keberatan, bawalah ke pengadilan, ke hukum, biar ranah hukum yang beri. Hakimlah hakimlah punya hak untuk memutuskan itu. Oke. Dalam perjalanan waktu, kelompok ini masih tetap bertahan menuntut itu. Lalu pemerintah provinsi katakan begini, karena 37 kakak juga adalah rakyat NTT dan juga menjadi tanggung jawab pemerintah provinsi untuk kehidupan rakyat ini, maka Bapak Gubernur mengambil kebijakan. 1. Memberikan mereka kapling 800 meter persegi kepada kelompok ini, dan 800 meter persegi ini kami akan mengurus sertifikat hak miliknya. Lalu bagaimana dengan kehidupan? Mereka kan tidak bisa hidup dengan 800 ini. Pemerintah memberi ruang, Anda silakan menggarap lahan 3.700 hektar ini, tapi Anda tidak boleh mengklaim lahan itu milik Anda. Lahan milik Anda adalah 800 meter persegi, sedangkan lahan yang Anda gunakan sebagai kebun adalah lahan milik pemerintah. 1. 2. Pemerintah melibatkan seluruh program-program, melibatkan masyarakat seluruh program di sana. Apa program itu? Pengembangan peternakan dan pertanian terpadu. Masyarakat dilibatkan dalam program ini. Kemarin kami telah melibatkan 350 rakyat setiap hari. Mereka membuka lahan untuk penanaman lantoro terambang, pakan ternak, serta penanaman kelor dan por. Pada karya yang kami lakukan itu, terhadap 37 kakak ini, saya sudah menawarkan kepada mereka. Ternyata mereka menolak ikut dalam program padat karya. Oke. Walaupun mereka menolak, kami tetap mengkaplingkan tanah. Jadi kapling tanah itu 1 area yang telah kami siapkan di Besipalai juga. Kemudian kami juga mengkaplingkan pekarangan mereka yang ada sekarang itu. Jadi rumah tinggal mereka itu kami kaplingkan untuk mereka. Dan kemudian 9 kakak yang tinggal langsung di kawasan hutan kami tertibkan, dan kami telah menyediakan, pemerintah telah menyediakan kapling bagi mereka 9 kakak yang ada di kawasan hutan. Mengapa kami tertibkan? Karena mereka telah tinggal di kawasan hutan. Jika di proses hukum mereka telah melanggar undang-undang tentang kehutanan, tidak boleh bangun rumah di kawasan itu dan tidak boleh berkebun, apalagi menebang pohon dan lain sebagainya. Makanya kami melakukan penertiban. Oke, pertanyaan kemudian muncul, apakah 9 kakak ini dibangun rumah atau tidak? Kami telah berencana untuk membangun rumah, tetapi kami diprotes oleh kelompok masyarakat desa Linanutu bersama Usip Frans Nabuasa dan Usip Nope Nabuasa. Mereka mengatakan, mengapa orang-orang ini pendatang, pemerintah memberi kapling dan membangun rumah bagi mereka? Kalau begitu,
kami juga harus dibangunkan. Maka untuk sementara saya lagi sedang bernegosiasi dengan para usit dan kelompok masyarakat yang besar ini, dan karena itu 9 kakak kami belum membangun rumah, tapi kaplingnya telah kami siapkan. Oke. Kemudian kami merelokasi 5 kakak yang membangun rumah menutupi jalan masuk kantor, dan di area kantor UPT itu. Maka terhadap mereka kami merelokasi dan membangun rumah bagi mereka. Tetapi yang terjadi hari ini adalah kelima kakak itu tidak mau masuk dalam rumah, tetapi mereka memilih tinggal di pinggir jalan. Rumah itu telah kami bangun 5 hari yang lalu, dan 5 hari berturut-turut saya pergi membujuk mereka untuk masuk ke rumah. Mama, saya sudah membangun rumah bagi mama mereka, dan saya telah menarik listrik bagi mereka. Silakan masuk ke rumah yang telah kami bangun ini. Tidak baik tinggal di pinggir jalan, karena ada anak-anak. Kalau sakit bagaimana? Tapi mereka lebih memilih untuk tinggal di situ. Kemarin peristiwa terjadi ketika saya pergi untuk membujuk mereka, tapi mereka justru memilih tidur di tanah dan berteriak-teriak dan menangis-menangis. Oke? Kita tidak bisa mengangkat ibu-ibu yang sedang tidur di tanah. Maka terjadilah suatu cara sok terang. Brimob yang menjaga pengamanan di situ menembakkan senjata gas air mata itu ke tanah. Oke? Bunyi itu membuat ibu-ibu bangun dari tidurnya yang di tanah itu. Bangun semua. Karena mereka sudah bangun, kami kirim mereka ke tempat atau rumah yang telah kami bangun. Itu peristiwanya. Oke. Tadi malam saya dapat laporan bahwa ternyata tadi malam dan sampai dengan siang ini 5 kakak itu kembali lagi menempati lahan kosong di pinggir jalan itu. Saya sebagai kepala badan aset yang bertanggung jawab atas penataan aset di sana, dalam waktu dekat ini saya akan turun dan melakukan negosiasi dengan mereka. Pertanyaan kemudian muncul lagi, bagaimana dengan desa-desa 5 desa Lina Mutu, Mio, Polo, Enonetan, dan Odekan yang wilayah desanya itu masuk di dalam kawasan 3.700 hektar? Pemerintah akan mengidentifikasi dan mengeluarkan kawasan itu dari tanah pemerintah, sehingga desa-desa itu dapat memiliki sertifikat hak milik. Komitmen pemerintah, dan saya sudah berjalan melihat batas-batas itu. Saya bersama staf saya 15 hari berkantor di Besipaya, dan 15 hari itu kami melakukan negosiasi, relokasi, dan kapling tanah bagi saudara-saudara kami di sana, rakyat kami di sana, baik terutama terhadap 37 kakak itu. Waktu penertiban di 9 kakak, pada saat penertiban di 9 kakak yang ada di kawasan hutan, polisi menemukan senjata api dan bahan peledak. Dan polisi telah menangkap saudara Anton dan saudara Cornelius Nomleni, pemilik rumah itu, dan ditahan. Mentah. Dari situ bisa saja polisi bisa mengembangkan siapa-siapa di antara semua itu yang memiliki senjata api. Polisi juga menemukan di satu rumah milik Anton Benu, rumah itu juga ditemukan bahan peledak.
Oke, itu bukan urusan pemerintah provinsi. Urusan pemerintah provinsi adalah menata aset secara baik untuk kesejahteraan rakyat. Pertanyaan kemudian muncul, kenapa Anda membawa polisi tentara ke sana? Jawabnya, penertiban aset sangat berpeluang besar timbul konflik antara kami dan masyarakat. Jadi karena itu kami meminta bantuan Polda untuk menjaga keamanan jika terjadi konflik, sehingga kami bisa bernegosiasi dan kami bisa juga melakukan penertiban aset. Itulah latar belakangnya mengapa kami membawa aparat keamanan. Pengalaman Manulai 2 itu memberi pelajaran. Karena itu ketika kami melakukan penertiban di Besipai, kami juga meminta tolong polisi dan TNI untuk menjaga keamanan sehingga penertiban itu dapat berjalan dengan baik.